Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar ya tentang menentukan gagasan utama dari sebuah paragraf. Baik, kita lihat dulu sekarang adalah pengertiannya ya. Di sini disebutkan gagasan utama adalah bagian inti dari paragraf atau kalimat yang menjadi sentral atau pokok yang dibicarakan. Nah, baik, itu tadi adalah pengertian dari gagasan utama itu sendiri. Oke, lebih lanjut kita lanjutkan. Nah, jika tadi pengertiannya, sekarang kita lanjutkan adalah letaknya ya. Di sini ada letak gagasan utama. Ingat, dalam sebuah paragraf hanya mengandung satu gagasan utama ya, tidak boleh lebih dari dua. Artinya harus satu gagasan utama dalam sebuah paragraf itu. Kalau mau ngomongin yang lain, pindah ke paragraf yang berikutnya. Ya, begitu. Ini kita lihat letaknya ada gagasan utama itu di awal. Di awal itu namanya apa? Namanya deduktif. Oke, benar ya. Kemudian kalau yang di akhir induktif. Ingat, gagasan utama itu kalau tidak di awal itu namanya deduktif. Ya, atau yang kedua di akhir namanya induktif. Nah, seperti itu ya. Nah, terus paragraf itu kan banyak tuh ya, disebut paragraf. Kenapa? Karena banyak. Maka kalimat yang lain apa? Kalimat yang lain adalah kalimat penjelas. Nah, berarti misalnya ada paragraf itu ada 4 kalimat. Berarti satu gagasan utamanya, yang lain penjelas, yang 3 kalimatnya penjelas. Oke, lebih detail lagi kita lanjut ya. Nah, ini sudah tergambar di sini ya, dirincikan. Ini ada sebuah paragraf yang gagasan utamanya ada di mana ini? Iya, benar ya. Ini gagasan utamanya ada di awal. Ini sudah diberikan tanda panah. Diberikan tanda panah ya, gagasannya ada di awal. Deduktif atau di awal. Kita lihat dulu ya. Kalau nggak di awal, di akhir. Nah, ini di awal sudah dikasih warna biru. Nah, ini gagasan utamanya berarti di awal ya. Yang warna biru ini gagasan utamanya. Dan yang lain berarti kalimat penjelas. Yang warna hitam ini ya, di sini disebutkan yang warna hitam ini adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas ya. Kemudian ini ada pertanyaan, ada berapakah kalimat penjelasnya? Yuk kita hitung. Ingat cara menghitungnya adalah huruf kapital kemudian diakhiri tanda titik. Ya, 1, kemudian dari sini sampai sini 2, dari selain sampai kesehatan. Berarti kalimat penjelasnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 penjelas. Jumlah kalimatnya berarti seluruhnya ada berapa ini? Ada 4 ya. Kalimat 1 itu disebut gagasan utama. Kalimat 2, 3, 4 itu adalah kalimat penjelas. Oke ya. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Nanti jika tidak bisa dipahami bisa diputar lagi bahwa gagasan utama itu ada di awal, kalau enggak di akhir. Baik, yang di awal sudah sudah saya jelaskan ya. Ini di awal namanya deduktif. Ingat, paragraf itu dikatakan paragraf kenapa? Karena terdiri dari beberapa kalimat, benar. Dan dalam satu paragraf hanya boleh mengandung satu gagasan utama. Ini contohnya ngomongin perilaku kesehatan. Maka ini semuanya mendukung itu ya. Harus mendukung itu semua nih. Perilaku sehat, selain itu perilaku sehat. Nah, kalimat penjelas ini yang hitam ini menjelaskan yang warna biru. Perilaku sehat merupakan pilar yang paling utama. Nah, itu gagasan utamanya. Kita lanjut sekarang gagasan utama yang ada di akhir. Nah, mana ini yang akhir? Ya, ini sudah ada tandanya ya, warna merah. Kemudian ini di sini dikasih penjelasan bahwa ini gagasan utamanya. Nah, taruh di akhir. Apa ini gagasan utamanya nih? Setiap siswa mempunyai cara belajar yang berbeda. Nah, jadi sebuah paragraf itu kan harus mengandung gagasan utama. Pokoknya ya, ini setiap siswa itu mempunyai cara belajar yang berbeda. Berarti kalimat penjelasannya harus menjelaskan tentang cara belajar yang berbeda-beda ya.
Jadi gagasan utama itu adalah intinya. Cara belajar berbeda-beda. Kita lihat penjelasnya apa. Ada yang sambil belajar mendengarkan musik. Nah, ternyata ini ya. Mungkin bukan antum sih ya, atau bukan kalian ya. Ini hanya contoh. Ada yang sambil makan makanan kecil. Nah, ini kalau di kelas nggak boleh lah ya. Ini kalau di rumah. Kemudian mereka belajar sambil mengunyah permen dan makan kue nih. Kemudian memilih suasana sunyi agar konsentrasi. Kemudian apalagi tanpa melihat situasi. Jadi ada yang belajar mau rame mau sepi, nggak ada masalah. Nah, itu menjelaskan bahwa cara belajar setiap siswa itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Penjelasannya ini ada yang musik, ada yang sambil makan, ada yang mengunyah permen atau sambil makan kue, ada yang harus suasana sunyi, ada juga yang tidak melihat situasi, mau rame mau sunyi dia bisa. Nah, tambah paham? Insya Allah tambah paham ya. Jadi gagasan utama itu hanya satu, boleh di awal di akhir. Nah, ini paragraf ini ada di akhir. Nah, kuncinya adalah kalian bisa atau antum semua bisa membedakan kalimat utama sama kalimat penjelas, ya. Nah, itu kuncinya, harus bisa membedakan itu. Jika belum bisa, maka sulit. Baik, untuk pertemuan ini mungkin dijelaskan itu dulu ya. Ada dua paragraf. Yang pertama adalah paragraf yang gagasan utamanya di akhir atau induktif. Ya, ini cara belajar yang berbeda, penjelasannya yang dijelaskan tadi ya. Kemudian yang pertama kita lihat lagi induktif tadi ya, yang deduktif yang di awal. Nah, ini yang warna biru. Ini pilar yang paling utama. Perilaku sehat merupakan pilar utama. Yang hitam ini menjelaskan sehat merupakan pilar utama. Nah, kalimat penjelas apa cirinya? Ini selain itu, dengan perilaku sehat seseorang akan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Itu menjelaskan yang kalimat biru. Hal ini karena komponen tersebut ternyata sangat berpengaruh kedua pilar lainnya. Nah, ini penjelasan kalimat yang warna biru itu. Yang nomor 2. Nah, penjelasan yang nomor 3. Seorang yang berperilaku sehat tentu akan menjaga lingkungan yang sehat. Ini menjelaskan ini, mengapa kesehatan menjadi pilar utama. Baik, insya Allah dengan penjelasan singkat ini tambah paham ya apa itu gagasan utama ya dalam sebuah paragraf tentunya.